perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kualitas teh itu sendiri, lalu kualitas air, kemudian rasio teh dan air, kemudian lama seduh atau brewing time, terus suhu air. Nah, yang terakhir adalah alat yang sesuai dengan teh yang ingin diseduh. Tonton terus sampai selesai ya, jangan lupa like dan subscribe. Sobat pecinta teh, saya rasa banyak orang suka minum teh tidak diragukan lagi. Akan tetapi banyak juga sobat-sobat yang masih belum mengetahui cara menyeduh teh yang baik dan benar. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana tips-tips untuk menyeduh teh yang baik dan benar. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kualitas teh itu sendiri, lalu kualitas air, kemudian rasio teh dan air, kemudian lama seduh atau brewing time, terus suhu air. Nah, yang terakhir adalah alat yang sesuai dengan teh yang ingin diseduh. Ada banyak faktor yang menentukan kualitas teh. Di antaranya adalah varietasnya, apakah Assamica atau Sinensis, kemudian kultivar atau klon, misalnya ada gambung 1, gambung Sinensis, TRI, lalu kemudian altitude, di ketinggian berapa tanaman teh tersebut ditanam, lalu latitude, apakah kebunnya berdekatan dengan daerah khatulistiwa atau bukan. Tetapi yang paling mudah dianalisa adalah grading, yaitu materi daun yang digunakan untuk memproduksi teh. Grading teh ditentukan oleh banyaknya peko. Peko artinya pucuk daun teh yang masih tumbuh aktif. Ini adalah silver needle ya. Ini adalah dari pucuk-pucuk daun teh saja. Nah, untuk grade keduanya ada namanya paimutan. Ini pucuk dan 2 atau 1 daun di bawahnya ya. Jadi kalau di dalam petikan ada istilah P+1 ya. Ini artinya ini 1 pucuk ditambah 1 daun. Kalau P+2 ya 1 pucuk ditambah 2 daun. Selain peko juga ditentukan oleh apakah daunnya utuh yaitu full leaf atau broken leaf. Menurut Uluyu, air yang bagus adalah dari mata air pegunungan yang mengalir di mana teh tersebut ditanam. Secara garis besar, air dibedakan antara hot water dan soft water. Hot water adalah air yang kandungan mineralnya kalsium dan magnesiumnya tinggi. Ciri dari hot water adalah terdapat kerak-kerak yang menempel di dinding tempat kita memasak air. Kandungan mineral dapat diukur dengan alat pengukur TDS atau total dissolvent, yaitu jumlah padatan yang terlarut di dalam air. Yang bagus adalah TDS-nya di bawah 100 ppm. Lalu yang ketiga adalah rasio teh dan air. Berapa banyak teh, berapa banyak air. Secara garis besar dibagi ada 2 macam, yaitu menggunakan cara Western style dan Chinese style. Kalau Western style itu 1 sendok teh ya, kurang lebih seperti ini. Untuk
200 sampai 250 ml air, atau 1 sendok makan ya, ini misalnya untuk 500 ml air. Nah, untuk Chinese style menggunakan 1 sendok makan teh untuk teko 150 ml air. Untuk western style, lama seduh teh adalah 2 menit hingga 5 menit, tergantung dari kepekatan yang diinginkan. Untuk Chinese style, lama seduh 20 detik hingga 1 menit, dan biasanya bisa diulang hingga 3 kali. Cara menentukan suhu air yang paling mudah adalah dengan lihat warna daun teh keringnya. Kalau warnanya terang seperti teh hijau, teh putih, menggunakan suhu 65 hingga 80 derajat Celcius. Kalau warnanya gelap seperti dark oolong hingga teh hitam, menggunakan suhu 85 hingga 95 derajat Celcius. Cara mengukur suhu yang paling mudah tentunya dengan termometer, tetapi kita bisa juga melihat gelembung air. Kalau sebesar mata ikan itu sekitar 80 derajat, kemudian agak besar lagi, kira-kira mungkin sebesar mata kepiting, itu antara 90 hingga 95 derajat Celcius. Nah, kalau sudah bergolak dan keluar asapnya lebih banyak, kemudian pergerakan gelembungnya lebih cepat, suhunya antara 95 hingga 100 derajat Celcius. Yang terakhir adalah peralatan yang sesuai dengan teh yang mau diseduh. Nah, ada banyak alat untuk menyeduh teh. Intinya adalah teh itu membutuhkan ruangan untuk mengembang. Jadi misalnya kalau saya menggunakan alat infuser seperti ini, saya tidak bisa menggunakan teh yang daunnya sebesar ini ya, karena begitu dia mengembang, dia tidak optimal ruang mengembangnya. Jadi teh maksud saya infuser ini hanya cocok untuk teh yang ukurannya lebih kecil ya, seperti misalnya ada black tea orthodox seperti ini ya, dengan setengahnya berarti masih ada setengah ruangan untuk mengembang ya. Kita juga mesti mempertimbangkan material yang digunakan untuk membuat teko atau cangkir. Ini berkaitan dengan jenis teh, di mana memerlukan suhu tertentu ya, tergantung jenis tehnya. Nah, kalau teh yang menggunakan suhu yang rendah seperti teh hijau, teh putih, lebih baik menggunakan teko dari keramik atau peralatan dari keramik, karena seperti kita ketahui keramik adalah penghantar panas paling buruk. Jadi dia tidak terlalu lama menahan panas. Nah, untuk teh yang memerlukan suhu tinggi seperti dark oolong atau black tea atau raipuo misalnya, ini akan lebih bagus kita gunakan dengan tanah liat, karena tanah liat ini dia menyimpan panas lebih lama. Dalam penyeduhan teh Chinese style, step pertama adalah proses reclining atau warming. Jadi tehnya kita bilas sebentar, langsung kita buang. Lalu kita seduh. Untuk seduhan pertama itu sekitar 20 menit.
Ya selera, ada yang suka 25 menit, tergantung apakah suka yang bodinya tebal atau cukup light. Tehnya manis sekali, ada aroma smoky, baru sedikit over fire, tapi saya cukup suka dengan dark roast ulung dari gabung ini. Ya begitulah sharing saya bagaimana menyeduh teh yang baik dan benar. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat para sobat pecinta teh. Terima kasih.